Mas AHY ini dari kecil pasti sering nonton film superhero kali ya. Jadi mengibaratkan dirinya bisa berubah-ubah. Kayak Spiderman, Superman, Batman, Kapten Amerika, dan cerita superhero lainnya. Nggak suka film Si Unyil, Adit Sopo Jarwo, dan film produksi dalam negeri lain. Kenapa begitu? Karena kemarin bakal capres koalisi perubahan kan datang ke Demokrat. Yang menyambut lumayan banyak itu petingginya. Saya kira Mas AHY sebagai ketua umum, ternyata di situ dia sebagai wakil ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti, semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar. Ini bukan hanya dugaan atau asumsi belaka, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan suara lantang masyarakat kita di berbagai penjuru tanah air. Dalam setiap kunjungan ke berbagai provinsi, kabupaten, kota, kami juga senantiasa mendengarkan harapan dan keinginan rakyat untuk Indonesia yang semakin baik. Ketika hari ini banyak kalangan masyarakat yang juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui perubahan yang kita canangkan bersama, mudah-mudahan kehidupan masyarakat kita juga semakin baik. Jadi suami Mbak Anissa ini bisa berubah, tergantung kebutuhan. Kadang sebagai ketua umum, kadang sebagai ketua wakil ketua majelis tinggi, kadang sebagai atlet yang rutin jogging, dan peran lainnya. Loh, padahal agenda kemarin itu agenda kepartean. Kok bisa dengan dua peran begitu? Ada Mas Ibas turut hadir juga, dan dia masuk sebagai anggota majelis tinggi. Oh alah, lah masih muda kok sudah masuk majelis tinggi. Memangnya pengalaman serta kemampuan apa yang sudah dimiliki? Misalnya nih, dialah yang menyusun materi kaderisasi anggota partai, menjadi trainer para caleg, membuat aturan internal partai yang jadi pegangan atau apa gitu, atau menulis buku tentang politik atau demokrasi di Indonesia dan bukunya jadi bestseller. Kayak Pak Ganteng Andi Alfian Malarang yang itu, layak dia jadi majelis tinggi. Wong Mas Ibas di DPR sebagai ketua fraksi saja kita nggak tahu kapan bicara. Apa sikap kritisnya? Kritik kebijakan pada pemerintah apa pernah? Partai oposisi kok diam 1000 bahasa. Oposisi cap opo kalau kayak gini. Mana suaramu Mas Ibas? Nah kemarin itu pada kedatangan Pak Anies, bakal capres koalisi perubahan, bertemu dengan jajaran tinggi. Saya lihat-lihat kok Pak SBY tidak ada. Kemana ya? Padahal para sesepuh ada di sana loh. Seperti Pak Andi Alfian Malarangeng yang ganteng itu, Pak Mangindan, dan lainnya. Ternyata Pak SBY tidak bisa hadir, sedang mau nonton voli Proliga. Saya baru ingat kalau kegemaran Pak SBY tidak hanya melukis, bernyanyi, sekarang mendukung klub voli milik keluarga Pak SBY. Namanya Lavani. Itu bukan plesetan nama bunga lavender loh, jangan salah. Lavani yo Lavani. Kalau ada orang Sunda pasti dibilangnya Lapani. Apa Lapani? bukan begitu. Memang klub ini untuk mengenang Bu Ani Yudhoyono, makanya dinamai Lavani yang diubah menjadi Lavani. Kan pelafalannya beda, Lavani dan Lapani. Rupanya Pak SBY ngurusi dan mendukung voli Proliga jauh lebih penting tinimbang nemui tamu yang kita tahu sampai sekarang Pak Anies suka jalan-jalan aja. Lah di berbagai wilayah itu kan ceramahnya atau pidatonya normatif. Sebagai seorang dokter, Pak SBY mungkin pusing dengan yang dilakukan Pak Anies. Mosok mantan Menteri Pendidikan, mantan Rektor, pernah mendapat gelar profesor, juga pernah menjadi Gubernur DKI, kok tidak segera merumuskan visi perubahan apa yang mau ditawarkan ke rakyat. Lah daripada ikut nimbrung dalam ruang obrolan tidak jelas, pilih nonton voli.
Biarkan si bakal capres bertemu dengan yang lain. Ini lucu banget kan? Bukankah Partai Demokrat sudah mendeklarasikan mendukung Pak Anies? Lalu pertemuan dengan Majelis Tinggi buat apa coba? Waktu sambutan, Mas AHY bilang kalau Demokrat akan tetap berada di koalisi perubahan. Kita semua percaya dengan hal itu. Tapi pertanyaannya, masihkah PKS dan Nasdem juga melakukan hal yang sama? Ingat loh, Nasdem masih berhubungan baik dengan Pak Jokowi. Sedangkan PKS, kemarin Pak Andi Azizi melontarkan ide memasangkan Pak Anies dengan Pak Sandiaga. Berarti upaya menjodohkan Pak Anies dengan Mas AHY bisa gagal. Kalau gagal, beneran masih mau tetap di situ? Atau PKS malah merapat ke Gerindra? Bagaimana ini? Nasdem dan PKS juga bersepakat menyerahkan nama Cawapres ke Pak Anies. Kenapa Demokrat masih ngotot kalau posisi Cawapres untuk Mas AHY? Kan ruwet itu informasinya, bulet aja. Tidak karu-karuan. Jadi 3 partai ini dan Pak Anies sebagai Bacapres sering berubah-ubah. Pantas Pak Zulfan Lindan menyebut bukan koalisi perubahan namun koalisi berubah-ubah. Elektabilitas Pak Anies juga bertahan di posisi bawah. Di bawahnya Pak Ganjar serta Pak Prabowo. Dukungan PKS dan Nasdem serta Demokrat tidak mampu mengangkat elektabilitas Pak Anies. Jangankan mengangkat elektabilitas Pak Anies, lah gara-gara mendukung Pak Anies, elektabilitas PKS dan Demokrat malah turun. Saya ya agak heran. Dalam pertemuan kemarin, Mas AHY meyakini koalisi perubahan membawa semangat perubahan dan perbaikan. Katanya dari berkeliling di banyak wilayah, banyak aspirasi dari rakyat yang menghendaki perubahan. Gini loh Mas AHY, kalau memang bicara perubahan dan perbaikan, coba sebutkan perubahan dan perbaikan soal apa? Yang jelas dong. Mosok seorang ketua umum partai model bicaranya kayak bakal capresnya Pak Anies Baswedan. Di mana-mana bertemu siapa saja, bicara koalisi perubahan akan membawa perubahan ke arah lebih baik. Tapi mereka tidak pernah menyampaikan perubahan soal apa, bagaimana cara merubahnya. Saya nitip ke teman-teman ya, kalau ada Pak Anies datang dan Anda kebetulan bisa ikut, tanyakan yang mau dirubah soal apa, bagaimana cara merubahnya. Yang mau diurus itu negara loh, bukan anak-anak TK. Di mana-mana bicara perubahan tapi tidak jelas perubahannya seperti apa. Aneh kan? Jangan sampai terlena dengan gaya bicara, tutur kata, penyampaian yang kelihatan menyenangkan. Masyarakat Jakarta tuh sudah pernah merasakan. Lihat yang dikerjakan oleh Pak pejabat Gubernur DKI, Pak Heru Budi Hartono, harus membenahi banyak hal. Jadi gubernur saja merasa jadi tahanan kota, tidak bisa ngapa-ngapain, dan tidak bisa kemana-mana. Padahal saat menjabat Gubernur DKI, Pak Anies tidak hanya melakukan panen raya di Cilacap loh, yang juga bepergian ke luar negeri selama beberapa hari. Juga hadir di acara workshop PAN di Bali. Itu tandanya dia karakter pemimpin yang tidak mau dibatasi. Ketika memimpin maunya ya ikut apa yang dipikirkan. Visi misi itu hanya untuk kampanye saja ketika terpilih nanti. Ya diabaikan itu janji-janjinya. Membedah koalisi perubahan memang banyak yang bisa dipertanyakan. Sebab koalisi itu sejatinya bermotif merebut kekuasaan. Sebatas ini berkuasa lalu tidak bekerja. Negara biar diurus ASN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mereka hanya ingin menikmati fasilitas kekuasaan. Mau jadi apa negara ini kalau berbagai program dan upaya yang sudah dilakukan Pak Jokowi kemudian dilanjutkan oleh orang yang tidak kapabel dalam mengelola negara? Apakah rakyat Indonesia mau dipimpin karakter orang begitu? Kalau saya sih tidak mau. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya berikutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya.